Halo sobat, bertemu lagi dengan saya, Bang Iwan, di channel Konco Movie. Oke sob, kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre drama komedi yang berjudul Terlalu Tampan, yang dirilis pada tanggal 31 Januari 2019. Bagi kalian yang berwajah pas-pasan kayak saya contohnya, jangan minder dengan adanya film ini. Nikmati saja sob, dan ya pasrahlah tentunya. Dan juga kalian perlu berbahagia dengan memiliki tampang pas-pasan, karena ternyata memiliki wajah terlalu tampan malah bisa mendatangkan musibah seperti yang dijelaskan di film ini. Orang yang memiliki wajah terlalu tampan tidak bisa hidup seperti orang normal semestinya, karena dengan wajahnya itu ia akan digilai banyak wanita setiap kali bertemu dengannya, dan malah dikejar-kejar terus dah, malah kayak maling aja ya. Sampai-sampai nggak bisa keluar rumah dan malah kayak terkurung di penjara. Dan bagaimana kisah selanjutnya dari film ini? Langsung saja masuk ke ceritanya. Tapi bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu ya sob, biar nggak ketinggalan review film lainnya. Di awal scene diperlihatkan seorang pemuda yang sedang bangun tidur dari kasurnya, dan sang pemuda ini bernama Mas Kulin. Lalu kita bisa melihat ada kakaknya yang sedang berolahraga yang bernama Mas Sokis. Lalu ayahnya yang bernama Pakar Cewek, Pakar Cewek, Pakar, ya pokoknya itulah, susah banget dah. Lalu kita diperlihatkan sosok wajah dari sang ibu, yaitu Busuk. Waduh, gimana ini manggilnya? Malah jadi keinget perlakuan mantan ke saya, Busuk. Tapi terlepas dari nama-nama yang aneh bin kocak itu, mereka ini adalah keluarga yang berbahagia. Mas Kulin ini mempunyai wajah yang sangat tampan. Ia pun menjadi anak yang menghabiskan banyak waktunya di rumah, karena ia sangat takut akan ekspresi banyak orang di luar sana akibat wajah tampannya tersebut yang kayak saya. Dan hasilnya dia nggak punya temen. Sampai-sampai ikan di akuarium pun diajak ngobrol sama dia. Hah? Oke, gue nggak lihat. Keluarganya itu memantau keadaan Kulin yang sedang sendirian di kamar dengan CCTV dan melakukan berbagai banyak cara agar Kulin mau melihat dunia luar dan bergaul layaknya anak muda seusianya. Sampai ketika keluarganya menyusun rencana agar ayah dan ibu Kulin berpura-pura bertengkar soal biaya homeschooling yang sangat mahal. Hal tersebut agar Kulin mau sekolah di luar dan bergaul dengan mempunyai teman di luar. Ketika mendengar keluarganya bertengkar, Kulin pun tersentuh dan berpikir ini kesalahan dia, sehingga dia mau bersekolah di luar. Agar Kulin tidak membebankan orang tuanya, Kulin memutuskan agar mengikuti sekolah reguler. Akhirnya, hari pertama Kulin sekolah pun tiba. Dia diantar kakaknya menuju sekolahnya. Kulin masuk ke dalam gerbang sekolah SMA-nya, yaitu SMA Horizon. Kulin pun masuk ke kelasnya dan tanpa disangka-sangka, suasana yang ia dapat pun sangat asing di matanya, karena ya memang perasaan yang dirasakan antara di rumah dan di sekolahan pun sangat berbeda. Karena menduduki kursi temannya, Kulin pun ditegur, dan ketika guru masuk, ia ditanya kenapa ia tidak duduk, karena guru tidak bisa mendengar percakapan Kulin. Akhirnya Kulin dipaksa untuk melepaskan helmnya, dan akhirnya dia mau membuka helmnya. Pada saat helmnya dibuka, dan yang terjadi adalah guru itu pingsan sampai dibawa ke ambulan karena melihat ketampanan Kulin. Emang anjay nih ketampanan Kulin. Sampai-sampai guru pun bisa terpesona oleh ketampanannya. Anjay. Akhirnya Kulin pergi melarikan diri, dan Kulin pun terjatuh karena ia tersandung kaki temannya. Kulin dibawa ke suatu ruangan, lalu Kulin diinterogasi oleh temannya. Dan ternyata si Sidi ini membawa Kulin hanya untuk memanfaatkan wajah Kulin tersebut yang terlalu tampan. Sidi ingin membawa proposal gabungan untuk SMA BBM, karena selama 3 tahun proposal gabungan tersebut selalu ditolak oleh SMA BBM. Di sini Kulin disuruh untuk membujuk Amanda agar mau menyetujui proposal tersebut. Tapi jika Kulin gagal, Kulin harus siap dengan konsekuensi yang akan didapatkan nantinya. Kulin pun mencoba untuk ke ruangan kepala sekolah untuk melaporkan kejadian yang dialami tadi. Ia menjelaskan pada kepala sekolah perihal tindakan Sidi yang sudah membulinya. Tapi Kulin bingung terhadap pendapat kepala sekolah bahwa Kulin harus mau menyetujui apa kemauan Sidi.
karena ia menjelaskan Sidi yang harusnya sudah lulus sekolah selama 3 tahun ini hanya menunggu agar proposal gabungan ini terlaksana. Kepala sekolah pun balik mengancam Kulin. Jika Kulin tidak mau memenuhi permintaan Sidi, ia tidak akan pernah lulus di sekolah. Dan kepala sekolah tersebut ternyata ialah ayah Sidi. Berarti kalian tidak akan pernah lulus dari sekolah. Scene pun berganti. Di sini Kulin sedang berbicara dengan kawannya itu atas perihal masalah yang tadi. Kulin pun heran dan bertanya-tanya kepada kawannya itu, mengapa ia sampai punya masalah dengan Sidi. Lalu ia menjelaskan bahwa dulu Sidi itu satu angkatan dengan kakaknya. Namun saat pertandingan futsal, Sidi selalu saja kalah. Maka dari itu, dialah yang menjadi bahan bulian saat kakaknya sudah lulus. Dan di sini pun mereka berkenalan. Dan esok pun tiba. Dan akhirnya Kulin pun menuruti apa kemauan Sidi, diakibatkan kepala sekolah juga tentunya. Kulin pun datang ke SMA BBM, yang ternyata SMA BBM ini ialah SMA khusus perempuan. Dan saat berada di dalam sekolahan, ada yang mengetahui bahwa mereka akan menawarkan proposal gabungan. Scene berganti dengan saluran berita yang menyiarkan berita bahwa siswi SMA BBM mendadak histeris. Saking histerisnya, siswi SMA BBM ini sampai-sampai ada yang kayang dan ada yang kesurupan. Waduh, gitu amat ya. Ini nih ternyata derita jadi orang tampan. Bersyukur rasanya saya dengan tampang pas-pasan. Dan ini lagi, si pembawa berita ngapain ikut mimisan. Lalu kita diperlihatkan Amanda yang sedang berada di tempat rias, yang mendengarkan dan juga melihat berita tentang kejadian di SMA-nya tersebut. Dia fokus oleh sosok wajah Kulin yang terpampang di televisi. Dan scene pun berganti di kediaman keluarga Kulin. Di sini diperlihatkan siswi SMA berdatangan untuk bisa berjumpa dengan Kulin. Dan ayah Kulin pun di sini memanfaatkan keadaan ini dengan membuka tur kediaman keluarga Kulin dengan membayar harga tiket 35.000. Para siswa akan diperbolehkan masuk dan juga melihat-lihat kediaman keluarga Kulin. Waduh, bisa jadi bisnis yang menjanjikan nih. Lalu scene berganti di mana Kulin melarikan diri kembali. Di tengah pelariannya, Kulin melihat bahwa kediaman keluarganya ada di televisi. Kulin hanya berdiam diri lalu menangis sedih. Lalu di tengah kerumunan, Kulin berhasil dikenali dengan orang sekitarnya, yang menyebabkan Kulin menghindari kerumunan tersebut. Lalu Kulin melarikan diri ke atap gedung, lalu berpikir mengapa ia tidak bisa menjalani kehidupan layaknya orang normal. Di tengah Kulin meratapi nasibnya, ia ditegur oleh seorang wanita di belakangnya. Kulin pun bingung mengapa orang itu tidak seperti wanita yang lainnya. Kulin mengajak kenalan tapi tak dihiraukan. Kulin pun tersenyum melihat tingkah laku wanita tersebut. Dan dadanya mulai berdegup kencang, terlihat gambar waru di dadanya, kayak kartu remi dah. Dan akhirnya Kulin menginap di rumah Kibu. Kulin bertemu dengan nenek Kibu. Di kamar Kibu, Kulin menanyakan perihal Kibu mempunyai kartu permainan yang sama dimainkan oleh Kulin. Kulin heran mengapa dia bisa mendapatkan kartu spesial itu, lantaran Kulin sudah merogoh uang banyak hanya untuk mendapatkan kartu itu. Tapi Kibu berkata, ia hanya perlu membeli 2 kali dan Kibu berhasil mendapatkan kartu spesial itu. Esok pun tiba, Kulin berbicara dengan Kibu perihal perasaannya terhadap wanita yang ia temui di atas gedung semalam. Dia sangat senang dengan wanita itu, karena hanya wanita itu yang menganggap Kulin atau melihat Kulin layaknya orang normal biasa lainnya. Kulin pun masih hafal dengan seragam si wanita itu yang menggunakan seragam SMA BBM. Dan Kulin pun berniat untuk kembali ke sana karena masih ada tugas proposal gabungannya. Kali ini Kulin ingin mencari wanita yang ia temui semalam. Esoknya di SMA BBM, Kulin dan Kibu pun bertemu dengan Amanda di ruang laboratorium sekolah. Di sana mereka membicarakan soal proposal gabungan. Amanda pun berpikir 2 kali setelah ia melihat Kulin. Sebelumnya tanpa berpikir panjang, proposal gabungan ini pasti akan ditolaknya. Setelah Kulin dan Kibu sudah menyerahkan proposal gabungan itu, mereka pun pergi. Di sini kita diperlihatkan yang awalnya Amanda mencoba biasa saja saat bertemu Kulin. Pada akhirnya, ia pun mempunyai kebiasaan yang sama dengan orang-orang yang mengejar Kulin, yaitu mimisan. Saat Kulin ingin pergi dari sekolah BBM, ia dihadang puluhan siswi BBM yang tergila-gila padanya. Dan di sini Kulin melihat sosok wanita yang ia temui di atas gedung semalam.
Namun wanita itu tidak peduli dan tidak menghiraukan dengan sosok Kulin. Lalu ia pergi. Kulin dan Kibo pun sampai di SMA Horizon. Di kantin ia menjelaskan ke Shidi bahwa ia sudah menyerahkan proposal gabungan itu. Tak berlangsung lama, ada pesan singkat dari ketua sekolah BBM, yaitu Amanda. Dan ternyata Amanda menyetujui proposal gabungan tersebut. Suasana kantin dan sekolah pun mendadak heboh karena akhirnya proposal itu disetujui. Siswa di Horizon pun senang karena setelah sekian lama ditolak, akhirnya proposal itu diterima. Pada keesokan harinya, Kulin dibangunkan oleh Kibo, dan Kibo pun mengajak Kulin untuk bisa ikut bermain futsal bersama Kibo. Kibo pun ingin memberitahukan bahwa di sana ada wanita yang ia sukai. Kulin penasaran, lalu ia pun menerima tawaran untuk bisa bermain futsal bersama Kibo. Akhirnya mereka pun bermain futsal bersama. Ketika mereka sedang bermain futsal, lalu Kulin pun berkeringat. Keringat itu mengenai pemain lain. Tanpa disangka-sangka, wajah para pemain futsal pun menjadi tampan layaknya Kulin. Ketika selesai futsal, akhirnya para pemain itu dikerumuni oleh beberapa wanita yang menontonnya. Anehnya, kenapa Kulin malah dianggap manusia normal dan tidak dikejar oleh wanita? Begitu mudahnya ya bisa tampan, hanya dengan terkena keringat bisa digelai banyak wanita. Emang anjay tuh keringat Kulin. Kibo pun sangat heran dan juga kagum, tidak percaya bahwa hanya karena keringat saja bisa membuat orang menjadi tampan seperti Kulin. Kulin pun berkata bahwa itu tidak akan permanen dan hanya bertahan selama 1 atau 2 jam ke depan saja. Di sela perbincangan, Kibo mengalami sakit perut, lalu ia izin untuk pergi ke kamar mandi. Dari kejauhan, Kulin melihat lampu warung yang begitu terang. Ia menghampiri warung itu, lalu tanpa disangka-sangka wanita yang ia sukai muncul dari situ. Karena merasa diraukan, Kulin pun mulai berbasa-basi dengan ia membeli minuman di sana. Lalu, Kulin ingin mencoba untuk berkenalan dengan wanita itu. Di saat ia ingin berkenalan, Kibo pun menghampiri mereka, dan Kibo memanggil nama wanita itu dengan sebutan Rere. Kulin pun terheran, karena Kibo ternyata sudah mengenali wanita tersebut. Setelah mereka sudah pulang, di saat Kulin sedang ingin tidur, dia sangat gelisah dengan perasaannya. Ia mencoba mengirim pesan singkat ke kakaknya kalau esoknya mereka bertemu di restoran, dan kakaknya pun ingin membantu Kulin untuk mendapatkan hati wanita yang Kulin sukai. Keesokan harinya pun tiba, Kulin dan kakaknya bertemu di restoran, dan ternyata di restoran itu juga ada ayah dan juga ibunya yang melihat dari kejauhan keadaan Kulin. Kulin pun diajari oleh kakaknya bagaimana caranya bisa mendapatkan perhatian wanita yang Kulin sukai. Lalu mereka pun makin akrab. Ketika Kibo kalah main kartu, Kibo melontarkan kata zodiak Rere, dan itu membuat Kulin bingung karena yang dilakukan Kibo pun sama dengan ajaran yang diucapkan kakaknya, yaitu mengerti perasaan wanita dengan melihat zodiaknya. Emang rumus percintaannya level dewa nih. Kibo mengajak Kulin ke toko penjualan ikan hias dan menanyakan apa Kulin ada masalah, sehingga membuat Kulin akhir-akhir ini melamun. Kulin pun menjawab bahwa ia hanya kangen ikan hiasnya. Kibo pun mengajak Kulin untuk bisa karaokean, dan Kibo pun akan mengajak Rere juga di sana. Esok pun tiba, ketika pada jam olahraga di SMA Horizon, Amanda pun datang beserta kawalannya untuk menghampiri Kulin. Amanda pun memberikan surat undangan ulang tahun pada Kulin dan juga sebuah handphone yang sudah ada nomor Amanda di dalamnya. Gila nggak tuh? Mau ngasih nomor HP, ngasihnya sekalian sama HP-nya. Duh, kapan bisa kayak Kulin ya? Esoknya tiba, Kulin pun pergi ke karaoke bersama Kibo dan juga Rere. Di saat menyanyikan lagunya, Kulin melihat bahwa Kibo dan juga Rere sedang asik berduaan saja. Namun ketika Kibo menyanyikan suatu lagu, suasana hati Rere pun terpecah dan ikut bernyanyi bersama Kibo. Dan Kulin pun terdiam karena ia berpikir merasa terasingkan di hadapan seorang wanita yang ia sukai. Di saat selesai karaokean dan Kibo membayar bilnya, suasana pun menjadi hening ketika Kulin mengajak Rere untuk menghadiri pesta ulang tahun Amanda nantinya. Rere pun jutek ketika Kulin berkata seperti itu dan tidak mendengarkan ucapannya Kulin. Dan esoknya ketika Kulin dan Kibo menghadiri pesta ulang tahunnya Amanda, di pesta Amanda ini, Kibo disuruh Amanda untuk mengikutinya dan mau ngobrol dengannya. Di sela pesta ini, Kulin melihat Rere juga datang ke pesta ulang tahunnya Amanda. Ternyata di sini, Rere sedang mencari Kibo. Tanpa disangka-sangka, ketika Amanda tahu ada Rere melihatnya,
Amanda pun lantas langsung mencium Kibo. Waduh, dicium Nikita Willy. Rere pun kaget, dia langsung pergi lalu Kulin pun mengejar Rere. Dan di sini ini juga, Didi yang menyukai Amanda pun melihat adegan tersebut di matanya. Lalu ketika semuanya sudah pergi, Amanda pun lantas pergi dengan perasaan kesalnya karena sudah mencium Kibo. Di jalan, ketika Rere sedih dan hancur, ia dijemput oleh Kulin. Kulin pun mengutarakan perasaan hatinya ke Rere karena ia tahu ini adalah waktu yang pas untuk mengatakan cintanya ke Rere. Kulin pun memeluk Rere, tapi Rere melepaskan pelukan Kulin. Rere pun berkata bahwa ia tidak bisa menerima Kulin karena ia tidak mencintai dia. Dia menyukai Kulin, dia juga sangat terhibur dengan kehadiran Kulin, namun ia tidak bisa untuk mencintai Kulin. Di tempat parkir, Kibo pun kebingungan mencari sahabatnya Kulin. Dia menelpon Kulin, tapi nggak diangkat oleh Kulin. Lalu di sini Kibo bertemu dengan Sidi dan juga gengnya yang langsung menghajar Kibo. Ketika sampai di pesta ulang tahunnya Amanda lagi, Kulin melihat Kibo dihajar oleh Sidi dan juga gengnya. Tapi di sini Kulin hanya berdiam diri, melihat tanpa menolong sahabatnya itu yang sedang kesusahan. Lalu ketika mereka usai menghajar Kibo, Kulin pun datang menghampiri Kibo dan membawanya pulang. Keesokan harinya, Kulin dihantui oleh rasa bersalah yang ia telah berbuat kepada sahabatnya sendiri. Dan ketika di kamar Kibo, di sini Kibo ingin memberikan kartu spesial yang selama ini dicari oleh Kulin karena Kibo sudah menganggap Kulin seperti keluarganya sendiri. Atas tingkah laku Kibo yang sangat baik oleh Kulin, Kulin pun tidak bisa memendam kebohongan ini lagi. Ia menjelaskan bahwa ialah yang telah membuat Kibo diajar oleh Sidi. Kulin menelpon Amanda dan menyusun rencananya agar Rere melihat kalau Kibo berciuman dengan Amanda dan sebagai gantinya Kulin mau menjadi pasangan Amanda di From Next nanti. Dan Kulin pun berkata bahwa selama ini yang benar-benar tulus mencintai Kibo adalah Rere. Suatu alasan Rere tidak bisa menerima Kulin karena ia menjaga perasaan Kibo. Di sini Kibo benar-benar marah atas kelakuan Kulin yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Kibo pun berkata bahwa Kulin seharusnya bilang bahwa ia menyukai Rere. Ia akan mengikhlaskan hatinya untuk sahabatnya itu. Tapi dengan cara mempermainkan Kibo seperti ini, dengan rasa marahnya, Kibo mengusir Kulin. Lalu Kibo mengambil kartu spesial yang ia berikan kepada Kulin. Dalam perasaan hancur, Kulin pergi untuk pulang ke rumah, lalu bertemu dengan keluarganya. Tapi memang perasaan hancurnya tidak bisa ditutupi. Dia pun pergi ke kamarnya tanpa sepatah kata pun dari dirinya. Kulin pun menghabiskan waktu di sekolah dengan sangat berat. Ia melihat Kibo masih sangat marah terhadapnya. Ketika sepulang sekolah, di kamar Kulin dihampiri oleh ibunya. Dan ia berkata bahwa selama ini mereka hanya berpura-pura saja, hanya bertengkar soal keuangan keluarganya saat ini. Mereka menyusun rencana agar Kulin mau untuk sekolah reguler dan mencari teman di sana, atau sahabat yang bisa menjadi warna di hari-hari Kulin yang kelabu di masa itu. Kulin pun disemangati ibunya bahwa walaupun Kulin saat ini sedang patah hati ataupun patah semangat, ia harus menjalani rasa sakit ini. Dan ia berkata, walaupun dunia selalu punya cara untuk membuatmu patah hati, tapi dunia juga mempunyai cara untuk membuatmu jatuh cinta. Anjay gak tuh, quotes Ibu Suk. Keesokan harinya, ketika Kulin berolahraga dengan ayahnya mengajak ngobrol Kulin. Dan ia berkata bahwa tampang bukan menjadi jaminan bisa dicintai semua wanita. Dia juga berkata bahwa ia pernah ditolak wanita. Lalu si wanita itu berkata bahwa ia lebih baik mempunyai wajah yang busuk daripada mempunyai hati yang busuk. Dan wanita itu ialah Bu Suk, ibunya Kulin. Lalu Kulin mencoba untuk menghampiri Rere di tempatnya bermain futsal bersama Kibo. Di sini sepertinya Kulin ingin menyusun rencana dengan Rere. Lalu esoknya Kulin pergi ke rumah Kibo dan ia meminta maaf pada sahabatnya itu, tapi selalu ditolak mentah-mentah oleh Kibo. Kulin juga berkata bahwa ia tidak berharap bahwa Kibo bisa memaafkannya. Tapi Kulin di sini ingin menjelaskan jika Kibo menyukai Rere, mengapa tidak mencoba untuk mengungkapkan perasaan sukanya itu. Lalu Kibo pun terdiam dan ia berkata perkataan Kulin memang ada benarnya, bahwa selama ini Kibo tidak cukup berani untuk mengungkapkan perasaannya. Namun di saat Kibo menceritakan perasaannya ke Rere di hadapan Kulin pun memperlihatkan bahwa mereka sedang video call, dan inilah rencana Kulin untuk Kibo dan juga Rere. Karena Kibo tidak berani mengungkapkan kata-kata langsung ke Rere, Kulin memancing Kibo untuk bisa berkata jujur di hatinya di saat Kulin sedang video call dengan Rere diam-diam. Lalu
Hari dimana Colin menepati janjinya oleh Amanda pun tiba. Colin datang di prom night Amanda. Di sana Colin berbahagia karena melihat sahabatnya juga berbahagia dengan pasangannya. Amanda pun mengajak Colin untuk menjadi pasangan Amanda di malam itu. Akhir cerita di atas panggung, hati Colin pun mulai berdegup kencang dan muncul kartu waru di hatinya. Dan film pun selesai. Oke sob, dari keseluruhan film, kita bisa mengambil pelajaran dari film ini, bahwa kebahagiaan tidak semua tentang cinta kepada si doi, tapi juga tentang cinta dengan orang yang kita sayangi, seperti sahabat atau keluarga. Dan cinta yang sesungguhnya adalah cinta sejati yang menemani di saat suka maupun duka. Sekian review film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan jika mau request, silahkan komen ya sob. Bye bye.